Jadi inilah indahnya ketika kita memproses bonsai ya, terutama bonsai kelapa dalam setiap sisinya, entah program akar maupun penggabilan. Nah, seperti itu. Jadi bersih. Ini kemarin nggak ada kan, cuma mau tumbuh saja. Ketika saya itu mau tumbuh saja, ini sekitar sebulan setengah. Kan akhirnya unik. Di situ ada nilai keindahan yang alami, padahal ini di program. Oke, sahabat-sahabatku di channel Bongla Nusantara, ini saya sedang proses ya, lagi proses penataan akar, program penataan akar. Jadi akar bonsai itu terutama bonsai Bongla ya, karena juga seninya ada di akar, maka akar itu harus ditata. Nah, kalau ditata berarti ada perencanaan sesuai dengan seni masing-masing, rasa seni masing-masing orang. Ada yang suka akar menggantung, ada yang suka akar besar, akar gimana, pokoknya sesuai dengan selera seni masing-masing. Nah, penataan akar itu bisa direncanakan dari awal. Yang lebih baiknya adalah dari awal. Dari awal mulai kecil, mulai pertumbuhan itu sudah direncanakan, sudah ditata akar. Salah satu cara memprogram akar adalah, kalau saya pribadi istilahnya memendam, kayak dipendam kayak gini. Ini bonggolnya ini dipendam. Nah, ini. Jadi dipendam kayak gini. Ini saya program karena saya suka motif batu. Jadi saya itu bonsai kelapa itu bagus bagi saya, indah bagi saya. Seninya lebih bagus bagi saya kalau dia bermotif batu akarnya. Jadi akar seakan-akan tumbuh di batu atau mengelilingi batu atau pokoknya berlandaskan batu, ada motif batu. Saya suka. Makanya ketika saya suka akar Bongla bermotif batu, maka saya susun begini, saya rencanakan begini dari awal. Jadi dari awal pertumbuhannya, ini di tengah ini ada batu, sehingga terkesan secara alami. Saya tata dengan secara alaminya dari awal. Kiranya nanti akar yang tampak itu bisa tumbuh masuk ke dalam batu yang lubang atau memenuhi batu, seakan-akan tumbuh di batu. Nah, seperti ini, masuk ke celah-celah batu. Caranya saya ini begini. Nah, jadi dipendam begini, dipendam penuh dengan kelapanya juga. Nah, ya. Dengan batoknya juga dipendam. Nah, jadi ini di batoknya di atas batu, nanti akarnya bisa seakan-akan menembus batu atau ceket di batu. Nah, di atas batu, mengelilingi batu. Nah, kalau ini dilepas, jadi dibentuk secara alami tapi bisa direncanakan, seakan-akan alami. Ini istilahnya di ground, apa istilah teman saya di ground apa itu. Nah, kalau kiranya sudah berapa bulan, ya ini memang harus sabar ya. Saya kekurangannya tidak sabaran. Akhirnya sebelum jadi sudah saya gali, saya tampakkan akarnya. Nah, kayak gini ini sudah saya ground seperti ini, sudah saya buka tanahnya ini, sudah saya bongkar, akhirnya jadi seperti ini. Kan ada yang masih kurang ini, berarti saya kurang sabar. Nah, ini masih kurang. Ini kan ditutup kemarin, ditutup tanah, di ground. Akhirnya dulu udah begini, ini pendek-pendek ini. Dari awal pendek-pendek di ground, tak tata dulu begini. Akhirnya tak tutupi dengan tanah itu. Saya kira-kira arahnya seperti ini bentuknya, bener. Setelah tak tutup tanah, searah apa yang saya rencanakan seperti ini. Cuma ini akhirnya kurang panjang, ini nggak normal begini. Lainnya panjang, ini nggak normal sendirian. Lah ini belum jadi. Nah, saya sudah nggak sabar, kurang waktunya. Kan biasanya harus sampai ke bawah juga. Jadi tertata rapi. Nah, tertata rapi. Nah, ini namanya di ground, istilah teman saya, ada yang mengistilahkan di ground. Ya, kalau bagi saya istilahnya yang jelas pokoknya dipendem gitu kayak gini. Nah, contohnya juga ini kemarin saya buka. Nah, ini sekarang saya mencoba, ini tak biarkan dulu. Saya itu soalnya orangnya nggak sabaran, juga penasaran kayak apa bentuk akarnya. Nah, ini saya penasaran, ini sampai nongol gini. Sampai nongol gini. Nah, ini saya program, saya lupa apa tak kasih batu dulu. Lupa apa sekedar batoknya saja yang dipendam, saya lupa. Ini sampai muncul gini, ini dulu nggak ada, masih kecil ini. Ini sambil saya sayat dari awal, namanya sayat berjenjang. Bukan sayat ekstrim, sayat berjenjang.
Nah, nanti kapan-kapan akan saya bahas tentang sayat, khusus sayat, macam-macam sayatan untuk soal program daun, mengkerdilan daun. Sekarang khusus soal akar dulu ya, penataan akar. Nah, ini saya penasaran kok sampai muncul ke atas gitu loh. Makanya saya penasaran. Salah satu kekurangan saya ini cepat penasaran, kurang sabar. Nah, ini coba tak gali. Biasanya kalau saya gali lebih aman, nggak langsung pakai tangan, tapi pakai air, dikit-dikit digerus pakai air. Biasanya lebih aman. Saya seakan-akan alami. Kalau digerus nanti takutnya kalau dibongkar dengan tangan, takutnya nanti ada akar yang belum kuat gitu, bisa ikut. Kalau dengan air seakan-akan alami kan, air dari alam gitu. Nah, kita proses untuk membuka ini. Kayak apa akarnya? Apakah sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan sampai tembus ke bawah sini atau belum? Ini baru, sebetulnya ini belum lama, baru sebulan setengah malah ini. Bagusnya itu kira-kira sekitar 5 bulan baru terbentuk sempurna. 5 bulanan akar itu bisa utuh sempurna dari penataan ini. Tapi ini kurang sabar, saya penasaran aja coba. Kalau ini kemarin, nah ini anggaplah sudah agak jadi gitu, tinggal ini. Nah, kalau ada yang akar belum tertata begini, biasanya saya kasih dengan sedotan. Jadi masih bisa direncanakan, tanpa ditutupi. Mungkin keburu, mungkin ingin cepat, kurang sabar. Jadi ini biar nampak akarnya, tapi masih belum sempurna, bisa dipakai ini, pakai sedotan begini. Nah, jadi pakai sedotan, jadi nanti masuk ke sedotannya. Biasanya seperti itu saya. Jadi biar cepat nampak seperti ini gitu ya, daripada ketutup seperti ini. Nah, ini saya ingin membuka ini secara alami ya, seakan terkesan secara alami, pakai air ya, pakai media air. Nah, ini bisa ditunggu dulu. Ini tak taruh di sini dulu kameranya. Oke, kita berproses. Oke. Kalau seakan-akan ingin terkesan, maka ini pakai air begini. Nah, pakai air begini. Jadi seakan-akan alami. Maka unik terjadinya, akhirnya unik. Jadinya unik lah, unik kan? Ini tidak sesuai dengan rencana saya. Dia dengan sendirinya berjalan sendiri, akarnya secara alami, secara kodrat alamiahnya berbentuk sendiri. Wah, ini luar biasa. Nah, ini kayaknya butuh di bawah. Nah, itu belum lulus. Wah, unik banget ya. Jadi ini kurang lama ya, eman. Kalau ini kan eman, nanti bisa akarnya bisa mungkin bisa tumbuh di sini lagi atau gimana. Jadi ini sudah unik. Tapi kalau kita cepat-cepat juga kita buka tanahnya, bisa juga kita susun sesuai dengan selera kita. Kalau kiranya ada akar yang jalannya, yang arahnya tidak bagus, maka ini kan silang-silang gini, nanti kita tata, taruh di pinggir gitu, sehingga kita tutupi lagi, kita program lagi, kita tutupi lagi, kita susun lagi sesuai dengan selera kita. Allah biasa. Jadi inilah indahnya ketika kita memproses bonsai ya, terutama bonsai kelapa, dalam setiap sisinya, entah program akar maupun pengkerdilan daun. Nah, seperti itu. Jadi bersih. Ini kemarin nggak ada akar ini, cuma mau tumbuh saja. Ketika saya tutup mau tumbuh saja. Ini sekitar sebulan setengah mungkin. Kan airnya unik. Coba. Di situ ada nilai keindahan yang alami, padahal ini diprogram, direncanakan bentuknya.
Nah, tapi dia berjalan sendiri secara alami. Nah, itulah keindahan proses di dalam memproses bonsai. Subhanallah. Ini busuk, jadi ketahuannya busuk. Jadi ini masih tidak tembus ya, kurang lama. Jadi ntar tadi tak bersih lagi. Ini kurang lama dulu. Kurang lama prosesnya. Nanti tak bersih, kita lagi sedotan. Oke, demikian. Nanti sambil berjalan, sambil lihat perkembangannya, sambil saya share di channel Bongla Nusantara untuk sahabat-sahabat semua. Demikian, semoga bermanfaat. Ini soal program akar. Jadi di ground istilahnya, kata teman-teman itu ada yang bilang di ground. Memang istilah-istilah itu kadang profesional masing-masing atau kelompok masing-masing istilahkan. Jadi relatif ya. Yang penting dipahami seperti itu. Ini cara saya pribadi membentuk atau menata program akar bagi Bongla. Nah, itu sudah jadi ground namanya. Ada yang caranya juga pakai air. Tapi kalau pakai air hawa di sini mungkin tidak cocok, soalnya saya sering busuk. Banyak yang sudah berhasil, yang sedang saya program banyak, diantaranya yaitu tadi ini ya, diantaranya ini sudah ya, walaupun kurang sempurna tapi tinggal sedikit, tapi masih bisa diteruskan programnya. Terus saya itu sedang diprogram. Nah ini juga sedang di ground ya, di program. Nanti ini sudah ditata di dalam, mengelilingi batoknya, mengelilingi kelapanya, bundar, jadi kayak serabut. Ini belum sempurna, jadi belum saatnya dibuka. Nah, lalu ini sudah saya buka. Nah, ini dulu dikelilingi begini, di ground juga ini. Nah, ini sudah terbentuk begini, ditata dulu, baru di ground, ditutupi tanah, baru sudah kuat semua dibuka. Jadi ya seperti ini. Kuat. Nah, ini tataan dari awal, sudah direncanakan dari awal, tapi terkesan alami. Seperti ini. Nah, ini program akar khususnya. Nah, ini juga. Nah, ini memang program begini. Ini dulu ditutup, lalu dibuka dikit-dikit jadi seperti ini. Kelebihannya kalau pakai tanah atau pakai sekam sama ya, itu akarnya langsung kuat ketimbang di air. Kalau air nanti masih akarnya penyesuaian ketika dipindah ke tanah, masih bisa stres juga. Kalau sudah dari awal langsung di ground pakai pendeman tanah atau juga apa itu anunya padi sekam, itu sama kayak tanah. Berbedanya dengan air. Kalau air nanti nggak kuat, masih ada penyesuaian ketika pakai media tanah. Kalau saya langsung pakai media tanah dengan cara di ground, tinggal buka saja. Biasanya pakai plastik polybag. Atau orang lain biasanya pakai talang, dikelilingi talang. Tapi lebih murah, lebih simpel plastik saja. Plastik polybag, plastik hitam polybag. Nah, kayak tadi. Ini sudah siap tampil. Oke. Ini belum. Ground, ini di ground, masih proses. Nah, ini sudah siap tampil. Ini di ground. Ini tadi percobaan tadi. Nah, ini percobaan tadi. Ini belum sempurna, masih ada lanjutannya. Oke, sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat, semoga sukses, bahagia, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam sehobi Bongla Nusantara. Oke, sahabat-sahabatku, Bongla Nusantara, channel Bongla Nusantara. Ini tadi yang rencana saya masih saya program ground tadi ya. Saya tutupi tanah tadi, plastik polybag. Nah, kayak gitu tadi. Ini satunya tadi yang saya coba buka ya. Saya bongkar untuk pemrograman akar. Ini saya nggak sabar kok, saya penasaran gitu tentang ini tadi. Nah, ternyata setelah saya rekaman tadi, saya coba gali proses seperti tadi, seperti itu tadi. Nah, ternyata ini sudah tembus ke bawah ini. Nah, akarnya ini saya belum selesai. Ini caranya membongkar, saya pakai air. Nah,
Nah itu saya kan tadi bilang suka motif batu. Jadi di dalam ground tadi, di dalam tutupan tanah itu, saya biasanya di dalam sudah tak sediakan, tak program agar mengelilingi batu atau seakan-akan tumbuh di batu, motif batu di akarnya. Lain ada batunya di dalam plastik polybag tadi yang saya pendam tadi. Nah ternyata akarnya sudah bentuk. Nah dulu ini masih kecil-kecil di sini. Nah dulu masih awal kali, masih kecil, umur berapa 2 bulanan kira-kira ya. Ini akarnya masih baru tumbuh segini. Jadi saya tutup pakai ground tanah tadi, pakai plastik polybag tadi. Itu masih tidak nyentuh ke sini, itulah masih ada di sekitar area dalam plastik polybag groundnya itu. Nah ini ternyata saya kasih batu di dalamnya. Nah ini sudah ternyata tumbuh ke sini arahnya. Nah sesuai dengan rencana. Akhirnya ketika dilepas seperti proses ini, maka akarnya sudah kuat. Nah, sudah terbentuk. Nah ini batunya tampak. Nah itu kan ada batu. Jadi seakan-akan terkesan, wah ini terkesan alami. Nah kelebihannya di ground itu ditutupi program akar, menyusun akar dengan ground itu, dengan tutupan tanah tuh, ditutupi tanah atau sekam. Ini langsung besar kayak gini, langsung kuat kayak gini. Lain daripada air. Nah kalau air nanti masih pindah ke media tanah, masih bisa stres, masih adaptasi dulu akarnya. Nah kalau ini ya sudah siap begini. Nah luar biasa. Nah ini akarnya besar-besar, kokoh. Ya sudah jadi ya. Jadi tanpa stres lagi. Nah, tanpa stres lagi. Nah tanpa adaptasi lagi karena sudah kuat menancap di medianya, media potnya. Nah alhamdulillah sehingga terbentuk akarnya. Itu ada motif batu. Nah seperti ini sahabat. Nah ya demikian. Ini lanjutan yang tadi ya. Ini tinggal kalau akar sudah, tinggal program pengkerdilan daun dengan cara disayat. Nah lain waktu kita akan membahas sayatan untuk mengkerdilkan daun yang efektif, efisien, cepat dan bagus. Nah seperti halnya di video-video sebelumnya soal sharing sebagian sahabat-sahabat kita untuk memprogram pengkerdilan daun. Segi hasilnya kayak kemarin, kayak postingan yang ini kan masih umur setahun sudah pecah daun seperti ini, sudah gagah tapi kerdil, sudah dengan akarnya sudah diprogram, sudah tampil. Nah ini daunnya sudah diprogram, ini tinggal memprogram media. Kalau saya suka motifnya media itu dikelilingi oleh lumut-lumut, apa istilahnya ini, tumbuhan kayak gini nih. Bukan lumut yang nempel ya, tapi lumut kayak gini, apa istilahnya, tumbuhan merambat di atas tanah kecil ya. Nah tumbuhan ini kalau sudah merata kayak hijau, kayak bukit, luar biasa. Jadi kelapa di atas bukit masih ada batunya. Subhanallah, itulah keindahan seni bonsai kelapa kita. Demikian di sini soal pemrograman akar, terutama yang saya alami, dan itu baik sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga sahabat-sahabatku Bong Lamania, Bong Nusantara sukses, bahagia, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke.